Halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing cara menerbangkan drone yang belum memiliki sistem GPS maupun optical flow, seperti drone Poltar JM045 ini, agar terbangnya lebih stabil. Salah satunya adalah menggunakan trim ya. Jadi apakah fungsi trim ini akan saya jelaskan juga di video kali ini. Jadi seperti biasa, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Oke, jadi langkah pertama sebelum menerbangkan drone, khususnya drone yang tidak memiliki sistem GPS maupun optical flow agar terbangnya lebih stabil. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita wajib mengkalibrasi gironya sebelum terbang. Jadi setiap drone pastinya memiliki cara kalibrasi giro yang berbeda-beda. Untuk drone Poltar JM045 ini, cara kalibrasi gironya, jadi pada saat sudah dinyalakan seperti ini dan sudah terkoneksi, kalibrasinya adalah caranya arahkan kedua stick ke bawah ini, seperti ini. Sampai bunyi bip seperti itu dan LED lampunya berkedip ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, mungkin yang agan-agan pemula belum paham, jadi pada saat kalibrasi giro, itu penting kita harus meletakkan drone-nya di tempat yang datar ya, agar terbangnya juga bisa stabil. Jadi pada saat kita meletakkan drone-nya yang agak miring sedikit saja, drone-nya pasti terbangnya, misalkan di tempat yang miring seperti ini, drone-nya pasti akan miring ke kiri. Oke. Sekarang kita akan coba ya. Jadi sekarang ini kita kalibrasi dulu di tempat yang datar, seperti ini. Oke, kemudian baru kita one key take off. Ya, oke. Ya, jadi bisa agan lihat untuk terbang ke kanan ke kirinya, ya. Ke kanan ke kirinya itu masih stabil ya. Jadi saya lepas seperti ini saja, drone-nya lumayan cukup stabil. Nah, itu karena kita mengkalibrasi gironya di tempat yang datar. Sekarang saya akan coba lagi kalibrasi di tempat yang miring ya, di sana ya. Oke. Baik, sekarang saya akan contohkan kalibrasi di tempat yang agak miring seperti ini. Ini sedikit saja saya miringkan, kemudian saya kalibrasi gironya. Oke, sudah seperti itu ya. Kita ulangi lagi. Ya, sampai bunyi bip seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimanakah terbang dari drone Poltar JM045 pada saat kita kalibrasi di tempat yang agak miring. Oke, kita langsung one key take off. Ya. Dan drone-nya langsung ke kiri ya. Drone-nya langsung ke kiri. Ini kalau tidak saya tahan mungkin nabrak ke kiri ya, ke tembok ya. Jadi misalkan ini sekarang saya lepas, ya drone-nya cenderung ke kiri. Karena apa? Karena kita kalibrasi gironya kondisi pada saat dia miring ke arah kiri. Jadi drone-nya pasti akan miring atau akan terbang ke arah kiri ya. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kalibrasi wajib di tempat yang datar agar terbangnya juga bisa lebih stabil. Baik, untuk langkah kedua, agar drone yang tidak memiliki sistem GPS maupun optical flow bisa terbang lebih stabil, yaitu kita memanfaatkan ataupun menggunakan joystick arah ini yang di sebelah kanan. Jadi ini adalah fungsinya mengontrol arah drone, maju, mundur, kanan, kiri. Nah, jadi dengan menggunakan joystick ini kita bisa mengcounter arah pergerakan dari drone. Jadi pada saat mengontrol drone menggunakan joystick, kita kontrolnya jangan full seperti ini ya. Jadi hal ini bisa menyebabkan pergerakan drone malah lebih kacau. Jadi kita atur ataupun kita arahkan slow banget ya. Jadi slow, misalkan drone-nya maju terus kita arahkan mundur ya dengan perlahan ya. Oke, jadi saya contohkan sekarang. Yang pertama kita kalibrasi dulu. Oke, setelah kalibrasi bisa kita one key take off. Oke, ya. Jadi di sini bisa agak lihat drone-nya sudah agak stabil tapi masih cenderung maju. Nah, jadi saya tahan stick-nya ke belakang. Ya, jadi bisa agak lihat. Jadi drone-nya agak ke kanan, saya tahan ke kiri sedikit. Ya, jangan kita main seperti ini. Jadi kalau main seperti ini malah jadi kacau pergerakan drone-nya ya. Akhirnya nabrak. Jadi pergerakan drone ataupun pergerakan joystick yang kita atur, kita main slow saja. Jadi main seperti ini. Sehingga drone akan terbang lebih stabil. Ya, jadi bisa agak lihat. Nah, misalkan seperti ini sudah stabil. Saya lepaskan, ya drone-nya kan cenderung maju ya. Drone-nya cenderung maju ke kanan, saya counter ke belakang sedikit dan ke kiri sedikit. Sehingga apa? Sehingga drone-nya bisa terbang lebih stabil seperti ini, ya. Jadi bisa agak lihat pergerakan stick saya. Jadi sangat slow, tidak full ya. Jadi sangat halus dan sangat lembut untuk pergerakan stick-nya. Sehingga drone yang tidak menggunakan sistem GPS maupun
tidak ada optical flow-nya seperti ini pun bisa terbang stabil. Dan ini memang perlu latihan ya. Perlu latihan, jadi terbangnya untuk awal-awal jangan terlalu tinggi, cukup segini saja. Jadi untuk melemaskan jempolnya. Ya, jadi pasti lama-lama kalau sudah terbiasa, bisa untuk menggerakkan drone dengan halus walaupun tidak memiliki sistem GPS maupun optical flow. Pasti drone-nya bisa juga terbang stabil ya. Baik, selanjutnya cara ketiga agar drone yang tidak memiliki sistem GPS maupun optical flow bisa terbang lebih stabil adalah dengan memanfaatkan ataupun menggunakan sistem trim ya. Jadi trim ini ada 4 arah. Ini arah maju, arah mundur, arah kanan, arah kiri. Jadi penggunaan trim ini sama juga dengan joystick. Jadi pada saat drone-nya terbang, misalkan cenderung ke kanan, kita trim saja ke kiri, ke kebalikannya, sehingga otomatis drone-nya akan bisa lebih stabil. Oke, jadi pada saat kita klik ini, jadi dia bip panjang, artinya trimnya itu di posisi center ya. Jadi contohnya seperti ini, bip sekali. Oke, jadi seperti itu. Itu center sudah ininya untuk trimnya. Jadi pada saat kita misalkan drone-nya maju terus, kita trim sekali masih belum sanggup membuat drone-nya stabil, kita trim lagi ke belakang sampai drone-nya stabil ya. Baik, sekarang saya langsung coba. Oke, kita langsung 1K ulangi, kita langsung kalibrasi dulu di tempat yang datar. Kita 1K. Oke, ya. Di sini bisa agan-agan lihat untuk drone-nya cenderung ke depan ya, ke depan. Sehingga kita perlu trim ke belakang. Kita tunggu, ya. Cenderung ke kanan, kita trim ke kiri. Kita trim ke kiri lagi sambil arahkan sticknya juga ya, karena ini tempatnya kecil. Oke, terlalu banyak trimnya. Kita trim lagi ke kanan. Ya, agar drone-nya bisa lebih stabil. Oke, trim ke kiri sedikit, ya. Oke. Ya, jadi itu fungsi trim ya. Ini kita trim lagi ke kanan. Oke, drone-nya masih maju. Kita trim lagi mundur ke belakang. Trim mundur lagi ke belakang. Oke. Jadi bisa agan-agan lihat. Ya, jadi drone-nya mundur, kita trim lagi maju. Ya, kita trim ke kanan karena drone-nya cenderung ke kanan. Oke. Ini saya tanpa menggunakan joystick-nya. Kita trim ke kiri lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Agar terbangnya lebih stabil tanpa menggunakan joystick. Kita menggunakan trim. Ini dia mundur, kita trim ke depan. Trim ke depan lagi. Oke. Ya, trim ke kanan lagi. Trim ke kanan, ya. Tapi penggunaan trim ini juga ada kekurangannya. Jadi pada saat kondisi angin kencang, kita tidak bisa terus menggunakan trim ini. Karena kadang kondisi angin kencang juga berubah-ubah ya. Kadang kondisi anginnya juga kencang, kadang dia berubah jadi perlahan ataupun berubah arah kondisinya. Jadi agak kelabakan menggunakan trimnya. Jadi menurut saya lebih bagus kita gunakan joystick ini untuk mengontrol dari pergerakan drone agar drone-nya bisa terbang lebih stabil dan sesuai keinginan kita ya. Baik, jadi tadi sudah saya contohkan video di dalam ruangan. Jadi untuk agan-agan pemula yang baru membeli drone ini ataupun drone-drone sekelasnya, saya sarankan untuk terbang di dalam ruangan dulu agar tidak ada faktor angin yang mempengaruhi. Jadi pada saat sudah bisa mengontrol, baru kita coba di luar ruangan seperti ini. Contohnya lumayan ada angin ya, walaupun tidak terlalu kencang. Tapi dengan angin seperti ini pun bisa membuat pergerakan drone-nya jadi kacau apabila langsung belum pernah menerbangkan drone, langsung terbang di luar ruangan ya. Jadi yang pertama kita langsung kalibrasi saja. Ya, karena ini lumayan anginnya cukup kencang, jadi speed 1 tidak kuat ya sepertinya. Kita akan gunakan speed 2. Speed 2, bip-bip ya. Oke, setelah itu baru kita 1K take off. Ya, jadi bisa agan-agan lihat. Ya, jadi pada saat saya lepas sticknya, ya. Sekarang saya coba lepas stick, drone-nya akan ke bawah angin ya. Jadi seperti itu. Jadi kita counter seperti yang tadi saya sampaikan di indoor, ya. Jadi kita counter sehingga drone-nya bisa terbang stabil ya, seperti itu. Dan ini anginnya lumayan cukup kencang ya. Ya, lumayan cukup kencang anginnya. Dan ini bisa terbang stabil karena sudah saya counter drone-nya menggunakan remote control-nya, stick-nya. Tapi pada saat angin kencang seperti ini, kita counter dengan trim, tidak cukup waktu ya. Jadi kita sudah trim-trim, drone-nya sudah kemana. Jadi lebih bagusnya kita counter drone-nya, arahnya kita menggunakan ini, joystick-nya ya. Jadi bisa agan-agan lihat,
walaupun angin kencang ya. Angin kencang, jadi untuk drone JM045 ini bisa terbang stabil karena memang saya counter arah pergerakan anginnya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi untuk agan-agan yang sudah bisa terbang indoor, sudah bisa mengendalikan dengan baik drone JM045 ini khususnya, jadi silahkan terbang outdoor. Tapi untuk yang pertama kali membeli drone seperti ini dan langsung outdoor, siap-siap saja drone-nya akan hilang ke bawah angin ya. Oke. Ya. Jadi apabila sudah bisa seperti ini baru kita mainkan, contohnya seperti menggunakan rolling ya. Jadi misalkan seperti ini kita rolling. Ya, jadi seperti itu. Oke. Kemudian kita arahkan ke kiri, rolling. Ya, jadi bisa seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu untuk cara main agar drone yang tidak memiliki sistem GPS maupun optical flow bisa terbang stabil, baik itu indoor maupun outdoor ya. Oke, mantap. Baik, jadi demikianlah sedikit sharing cara menerbangkan drone yang belum memiliki sistem GPS maupun optical flow agar terbangnya lebih stabil. Jadi untuk agan-agan pemula yang belum pernah menerbangkan drone sama sekali, memang lebih cocok menerbangkan drone-drone seperti ini terlebih dahulu, sekaligus untuk melatih cara menerbangkan drone. Jadi apabila agan-agan sudah bisa menerbangkan drone seperti ini yang belum memiliki sistem GPS maupun optical flow, jadi pada saat upgrade menggunakan drone yang sudah memiliki sistem GPS pastinya lebih mudah dan lebih aman. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian, terima kasih.